Mikroevolusi merupakan perubahan keseimbangan frekuensi alel dan genotip dalam populasi, atau perubahan frekuensi dalam suatu populasi disebut dengan mikroevolusi. Nah, keseimbangan frekuensi genetik dalam populasi dapat mengalami perubahan disebabkan oleh faktor-faktor berikut ini. Satu adalah hanyutan gen, ya, atau disebut dengan genetic drift. Genetic drift itu adalah perubahan dalam kumpulan gen dari suatu populasi kecil akibat kejadian acak. Contoh kejadian acaknya karena terjadi bencana alam, gempa bumi, tsunami misalnya, maka akan mengubah gennya. Ya. Itulah yang disebut dengan genetic drift. Nah, kemudian untuk genetic drift ini bisa kita lihat contohnya adalah sebagai berikut, ya. Yang disebut dengan efek leher botol. Efek leher botol sebagai contoh adalah misalnya ini adalah botol. Oke. Ya, ini misalnya botol. Terus ini. Botol ini kita isi dengan kelereng, ya. Kelereng warna merah ada sebanyak 5. Kemudian kita isi dengan kelereng warna hitam. Ada 5 juga. Nah, kemudian kita isi dengan kelereng yang warna hijau. Lima misalnya, ya. Nah, kita isi dengan kelereng warna kuning. Oke. Baik. Lalu kita balikkanlah botol ini. Kita balikan. Nah, sekarang posisinya di begini dia. Dibalikkan, ya. Berarti kalau dibalikkan keluar isinya, kan? Oke, terus ini. Ini. Keluar isinya. Nah, yang keluar itu misalnya adalah kelereng yang warna hitam. Keluar. Sebanyak 5. Kemudian yang keluar lagi ada kelereng yang warna merah. Keluar. Nah, yang kuning dan hijau terhambat di sini. Yang hijau juga begitu, ya. Sumbat, nggak bisa keluar. Oke. Nah, jadi inilah namanya efek leher botol. Misalnya, leher botol inilah misalnya adanya seleksi alam. Leher ini, ya. Karena ada seleksi alam, seperti gempa bumi, maka yang lolos itu hanya sebagian. Seperti kelereng ini, yang lolos di sini adalah, yang keluar dari botolnya ini adalah warna merah, hitam. Yang kuning dan hijau tidak keluar, ya. Terseleksi yang keluar. Demikian juga dengan seleksi alam, berarti memilih siapa yang bertahan hidup adalah yang bisa lolos dari seleksi alam. Oke. Nah, jadi leher botol inilah yang memilih siapa kelereng yang keluar, itulah ibaratnya seleksi alam. Maka
yang keluar adalah warna merah dan hitam tidak mewakili seluruh kelereng. Demikian juga apabila manusia ada yang lolos dari seleksi alam, maka populasi manusia yang keluar itu, yang lolos itu tidak mewakili dari gen-gen sebelumnya, mengalami seleksi alam. Jadi inilah yang disebut dengan genetic drift. Salah satu kejadian genetic drift yaitu adalah efek leher botol. Genetic drift. Bisa? Jadi kalau dikatakan genetic drift, perubahan gen karena terjadi kejadian acak seperti efek leher botol, ya. Oke? Nah, baik. Terus berikutnya, apa yang membuat sehingga terjadi perubahan kesetimbangan frekuensi alel dan genotip dalam sebuah populasi, yaitu aliran genetik, ya, aliran gen atau disebut dengan gen flow. Jadi gen flow itu adalah pertukaran genetik akibat migrasi individu yang subur atau berpindah gamet antar populasi. Misalnya, ya, dari seluruh populasi siswa di Kota Medan ada sebanyak 5.000 orang, maka dari 5.000 itu ada 50 orang yang pindah ke Korea karena kawin dengan orang Korea, begitu, menikah dengan orang Korea, maka gen orang Indonesia yang tinggal di Medan ini pindah ke Korea, kan? Oke, gennya. Jadi aliran gen itu mengalir ke daerah lain karena terjadi melalui perkawinan, begitu misalnya, ya, gen flow. Jadi pertukaran atau aliran gen itu bisa terjadi melalui perkawinan. Oke? Nah, misalnya, ya, ada orang Eropa menikah dengan orang Indonesia, maka gen orang Eropa itu nantinya akan masuk ke dalam populasi penduduk di Indonesia sehingga mengubah frekuensi gen di Indonesia. Jelas? Jadi aliran gen dari Eropa pindah ke Indonesia melalui perkawinan antara orang Eropa dengan orang Indonesia. Yang ketiga, terjadi mutasi gen. Mutasi gen itu juga akan mengakibatkan perubahan frekuensi alel. Yang keempat, perkawinan terjadi tidak acak. Sebagai contoh, misalnya, jika seluruh laki-laki dalam sebuah kota yang berpenduduk misalnya ada 5.000, setiap laki-lakinya hanya mau menikah dengan orang yang memiliki genotip homozigot dominan untuk pigmen kulit, ya, maka nantinya keturunannya tidak akan ditemukan ada yang albino. Misalnya, ya, dari penduduknya 5.000 orang, 4% albino, kan? Nah, jika yang di bawah orang 5.000 orang ini hanya mau menikah dengan orang yang memiliki genotip homozigot dominan, berarti normal, A besar, maka nantinya keturunan mereka tidak akan ditemukan adanya albino lagi. Ya. Tidak adanya albino berarti berubah keseimbangan. Berubah frekuensi alel generasi berikutnya. Karena apa? Karena terjadi perkawinan yang tidak acak. Hanya mau menikah dengan orang yang memiliki genotip homozigot dominan, yaitu A besar normal. Maka yang 4% tadi awalnya populasi albino, jadi di dalam generasi berikutnya tidak ditemukan lagi yang albino. Karena kejadian perkawinan secara tidak acak. Kemudian ada seleksi alam, ya. Ini tadi sudah kita bahas. Baik, bisa? Nah, ilmuwan yang bernama Godfrey Hardy dan Wilhelm Weinberg pada tahun 1908 mengemukakan hukum Hardy-Weinberg yang menyatakan bahwa frekuensi alel dan frekuensi genotip dalam sebuah populasi dari generasi ke generasi berikutnya akan selalu tetap konstan dan pada kondisi tertentu, yaitu populasinya besar tidak terbatas, yang kedua populasinya tertutup atau terisolasi. Dalam hal ini berarti tidak terjadi migrasi, tidak terjadi mutasi, tidak terjadi seleksi, perkawinan terjadi secara acak, meiosis dalam gametogenesis normal, setiap individu memiliki viabilitas dan fertilitas yang sama. Dinyatakanlah misalnya gen P dan tambah Q sama dengan 1. Ya. Jadi
dalam populasi penduduk hanya ada dua kemungkinan ya, ada gen dominan, ada gen resesif. Yang gen dominan disebut dengan gen P, yang resesif disebut dengan gen Q. Jadi frekuensi gen dominan dan gen resesif itu sama, maka dinyatakan dengan P tambah Q sama dengan 1. Dikuadratkan kiri kanan, maka P kuadrat tambah 2PQ tambah Q kuadrat sama dengan 1. Jelas ya? Nah, begini saya buat. Iya. Berikutnya adalah, tadi sudah saya katakan, ada hukum Hardy-Weinberg. Si Hardy dan Weinberg ya. Nah, bunyi hukumnya itu apa? Bunyi hukum Hardy-Weinberg itu menyatakan bahwa frekuensi gen pada setiap generasi tetap tidak berubah. Tidak berubah ya. Frekuensi gen pada setiap generasi tetap tidak berubah. Nah, jadi dalam sebuah populasi ada yang dominan, ada yang resesif. Atau ada yang menderita, ada yang normal, kira-kira begitu kan? Nah, dinyatakanlah gen dominan itu jika misalnya gen yang normal adalah gen yang dominan misalnya. Kita akan nyatakan dengan P, dan gen yang penderita gen Q adalah gen resesif. Nah, P tambah Q sama dengan 1. Ini adalah sebuah rumus yang menyatakan bahwa frekuensi gen setiap generasi tetap tidak berubah. Nah, lalu kita lanjutkan ya, bahwa dikuadratkan kiri kanan, maka P kuadrat atau P kali P tambah 2P kali Q tambah Q kuadrat atau Q kali Q sama dengan 1. Dengan keterangan bahwa P kali P itu adalah P kali P merupakan rumus untuk mencari frekuensi gen dominan. Frekuensi gen dominan yang homozigot. Dinyatakan dalam persen. Nah, 2PQ itu adalah rumus untuk mencari frekuensi gen heterozigot. Dinyatakan dalam persen. Q kali Q ini merupakan rumus untuk mencari frekuensi gen resesif homozigot dalam persen. Oke. Nah, itu dia, ini rumusnya. Nah, syarat berlaku bahwa frekuensi gen setiap generasi itu tetap tidak berubah. Ada syaratnya tadi. Apa syaratnya? Syarat berlakunya hukum Hardy dan Weinberg. Ya. Yang pertama ya, memiliki populasi yang cukup besar. Jadi populasinya besar. Yang kedua, seleksi alam tidak terjadi. Tidak terjadi seleksi alam atau genetic drift tidak terjadi. Karena kalau terjadi genetic drift dan seleksi alam, maka akan mempengaruhi frekuensi gennya, frekuensi alelnya, jadi nggak seimbang, jadi berubah nantinya. Nah, yang ketiga tidak terjadi mutasi, ya, mutasi tidak terjadi, perubahan gen tidak terjadi. Yang keempat, migrasi
migrasi tidak terjadi, tidak ada orang yang keluar dan tidak ada orang yang masuk ke dalam suatu populasi yang tadi. Disebut migrasi tidak terjadi atau tidak terjadi aliran gen flow. Ya, gen flow, aliran gen. Oke, tidak terjadi. Kalau genetic drift tadi ada hanyutan gen ya. Ada gen yang hilang oleh karena kejadian acak. Gen flow merupakan aliran gen yang bisa terjadi karena melalui perkawinan ya. Nah, yang kelima adalah perkawinan secara acak. Kalau terjadi perkawinan tidak acak, maka nantinya akan membuat frekuensi gennya akan berubah, jadi tidak seimbang. Nah, jadi kalau terjadi perkawinan acak, maka frekuensi gennya tidak berubah atau tetap terjadi keseimbangan. Yang keenam, kemampuan hidup atau viabilitas tinggi. Nah, bisa kita hafal ini. Untuk mempermudah menghafalnya, bisa kamu pakai dengan cara pose muka mirip V ya, pose muka mirip V, pose populasi besar, seleksi alam tidak terjadi, muka mutasi tidak terjadi, mirip migrasi tidak terjadi, V perkawinan acak, V viabilitasnya tinggi. Jadi ini untuk cara untuk menghafalnya ya. Syarat-syarat berlakunya hukum Hardy-Weinberg-nya. Baik. Nah, kita masuk ke dalam soal. Iya, 1. Coba kita kerjakan sama-sama ya. Jika suatu populasi penduduk di kota A sebanyak 10.000 orang. Nah, ditemukan albino 4%. Ya, albino ada 4%. Ditanya, tentukan jumlah penduduk yang normal carrier atau pembawa. Oke. Bagaimana kita menjawab ini? Ya. Nah, kita tahu bahwa albino genotipnya adalah disebabkan oleh gen resesif ya, A kecil. Nah, di sini dalam rumus ini P tambah Q sama dengan 1, berarti yang gen resesif itu adalah Q kali Q ya. Nah, itu frekuensi gen resesif, maka A kecil Q kali Q berarti ini adalah 4% atau 4/100. Nah, kemudian kita buat Q kuadrat sama dengan 4/100. Maka Q adalah akar dari 4/100. Nah, jadi kita dapat Q-nya berapa? 0,2. Nah, dapat Q-nya, kita cari P-nya ya. P sama dengan 1 kurang Q. Dari mana P 1 kurang Q? Dari rumus P tambah Q sama dengan 1 ya. Berarti P-nya sama dengan 1 kurang Q. Nah, maka P sama dengan 1 kurang Q-nya berapa? 0,2. Maka P-nya berapa? Sama dengan 0,8. Jadi dapat P-nya ya. 0,8, dapat Q-nya 0,2. Nah, kita cari di sini penduduk yang normal pembawa. Normal pembawa genotipnya bagaimana? A besar, A kecil ya. Ini normal pembawa. Rumus berarti ini heterozigot kan? Nah, untuk heterozigot rumusnya adalah 2PQ, frekuensi gen heterozigot. Maka jawabannya A besar A kecil ini sama dengan 2 kali P kali Q. Nah, ini sama dengan
2 kali P-nya berapa? 0,8. Q-nya berapa? 0,2. Maka A besar A kecil 2 kali 0,8 kali 0,2 berarti 0,32. Sama dengan 32%. Nah, jadi jumlah orang normal carrier sama dengan 32/100 kalikan dengan 10.000. Maka jawabnya ini di sini kemari jadinya 3.000. Ini sama dengan 3.200 orang lah yang normal carrier. Ya. Nah, sampai di sini bisa dipahami tidak? Sudah? Bisa ya? Baik, kalau begitu kita lanjutkan soal yang berikut, yang kedua. Nah, ini soal yang kedua ya. Jika ada 9% laki-laki buta warna. Ada 9% laki-laki buta warna dalam 20.000 penduduk. 20.000 orang penduduk di kota B. Ya. Nah, rasio perbandingan laki-laki dan perempuan adalah 1:3. Tentukan jumlah perempuan normal pembawa buta warna, carrier, ya. Oke, bagaimana kita menyelesaikan ini? Maka kita lihat untuk kasus buta warna laki-laki ya. Nah, laki-laki. Dalam masalah buta warna, maka ada 2 fenotip laki-laki yaitu normal atau buta warna. Ada 2 ini kan. Nah, bagaimana genotip yang normal? X, Y kan? Ini XY. Bagaimana buta warna? X, CB, Y. Itu. Nah, yang normal ini kita boleh ini gen P, yang tidak normal gen Q. Nah, bagaimana untuk perempuan? Perempuan ada 3 fenotipnya ya. Apa itu? 1, normal. 2, normal dia pembawa atau carrier. Kemudian yang ketiga, penderita yaitu buta warna. Nah, untuk normal genotipnya perempuan adalah XX. Ini sama dengan P kali P. Untuk normal pembawa, ini genotipnya adalah XCB. X ini heterozigot berarti kan? Heterozigot 2PQ. Untuk buta warna, resesif ini. Di mana genotipnya adalah XCB. XCB berarti ini resesif. Ini sama dengan Q kali Q, ya. Oke. Maka di dalam soal ini dikatakan 9% laki-laki buta warna, maka Q-nya laki-laki yang buta warna adalah 9%, 0,09. Gitu kan? 0,009.
Berarti P-nya kita bisa cari dari rumus. P-nya berarti 1 kurang Q. Berarti 1 kurang 0,09. Ini bersama dengan P-nya adalah 0,91. Itulah P-nya. Nah, ditanya berapakah jumlah perempuan yang normal carrier? Ya. Nah, normal carrier kan genotipnya adalah XCB, X ini sama dengan heterozigot 2PQ, ya kan? 2 kali P, P-nya adalah 2 kali 0,91 kali 0,09. Berarti ini adalah 2 kali 0,91 kali 0,09. Nah, ini sama dengan 0,1638 atau ini sama dengan 16,38%. Ya. Nah, ini masih presentasinya. Di dalam soal ditanya jumlah perempuan normal carrier. Nah, perempuan kita tahu jumlahnya dengan laki-laki tadi 1:3 kan? Berarti jumlah perempuan adalah 3/4 kali jumlah penduduknya adalah 20.000. Maka ini 3/4 kali 20.000 berapakah itu? Ini sama dengan 0,75 kali dengan 20.000. Oke. Berarti 3/4 dari 20.000, 15.000 orang lah perempuan kan? 15.000 orang. Maka perempuan normal carrier atau pembawa sama dengan 16,38% kali 15.000. Sama-sama. Jadinya ini jawabannya adalah 0,1638 kalikan 15.000. Berarti perempuan normal carrier pembawa jumlahnya adalah 2.457 orang. Inilah jawabannya. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kira-kira? Sudah paham? Bisa? Saya? Ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan. Nah, kalau begitu, Bapak lanjutkan ya. Saya lanjutkan. Iya. Untuk kasus golongan darah. Ini ada kasus untuk golongan darah kaitannya dengan hukum aduan. Nah, golongan darah ada sistem A, B, O ya. Berarti golongan darahnya ada 4 macam. Golongan darah A, golongan darah B, kemudian golongan darah AB, dan golongan darah O. Nah, ditentukan oleh 3 alel. Golongan darah itu ditentukan oleh 3 alel. Alel apa saja kah itu? Yang pertama adalah alel IA. Yang kedua adalah alel IB. Yang ketiga adalah alel IO. Nah, jadi kita misalkanlah IA itu adalah alel P, IB itu adalah Q, IO itu adalah R. Maka Hardy-Wernberg mengatakan frekuensi gen dalam setiap generasi tetap tidak berubah, dinyatakan dengan P tambah Q tambah R sama dengan 1. Nah, ini adalah rumus yang baru. Satu rumus dapat. Nah, kemudian kita kuadratkan kiri kanan ya, sehingga diperolehlah bahwa P kuadrat atau P kali P tambah 2PR tambah Q kuadrat Q kali Q tambah 2QR tambah 2PQ tambah R kuadrat atau RR sama dengan 1. Nah, dengan rumus bahwa frekuensi golongan darah A itu adalah rumusnya yaitu
Berarti P kali P tambah 2PR ya. Ingat bahwa golongan darah A ini berarti dia homozigotnya kan, IA. Berarti ini heterozigotnya, IA, IO. Jadi golongan darah A ada homozigot dan ada heterozigot. Inilah dia. Nah, berikutnya adalah untuk frekuensi golongan darah B, berarti rumusnya adalah Q kuadrat QQ tambah 2QR. Nah, ini juga sama. Ya, bahwa golongan darah B itu ada yang homozigot ya. Berarti ini adalah IB dan ada yang heterozigot. Heterozigotnya adalah IO ya. Ya, itu tuh golongan darah B. Maka dapat rumus satu rumus untuk frekuensi golongan darah A, untuk frekuensi golongan darah B. Nah, kemudian bagaimana golongan darah AB ya? AB adalah kalau AB berarti 2 kali P kali Q ya. Nah, kenapa? Karena AB itu disebabkan oleh gen heterozigot IA dan IB ya. Ini. Jadi rumus untuk mencari frekuensi golongan darah AB adalah 2PQ. Nah, terus kita lihat untuk golongan darah O. O itu adalah R kuadrat, RR ya. Jadi ini rumus yang baru. Nah, dengan catatan bahwa RR itu adalah IO ini. Oke? Baik. Nah, bagaimana untuk mencari alelnya? Kalau ditanya alel ya. Nah, ini kita buat. Jika P tambah R dikuadratkan. Ini sama dengan P kuadrat atau P kali P tambah 2PR tambah R kuadrat RR ya. Maka P tambah R sama dengan akar P kali P tambah 2PR tambah RR. Nah, kita tahu bahwa P tambah R, akar P tambah 2PR tambah PP tambah 2PR itu adalah frekuensi golongan darah A. RR adalah frekuensi golongan darah O. Berarti P tambah R sama dengan frekuensi golongan darah akar frekuensi golongan darah A tambah golongan darah O. Nah, kemudian kita buat Q tambah R. Kalau kita kuadratkan ini sama dengan Q kuadrat Q tambah kali Q 2QR tambah RR ya. Berarti Q tambah R akar dari QQ tambah 2QR tambah RR. Berarti QQ tambah 2QR itu adalah frekuensi golongan darah B, RR adalah golongan darah O. Maka Q tambah R adalah frekuensi golongan darah B tambah O ya. Nah, jadi kalau di dalam rumus tadi ada P tambah Q tambah R sama dengan 1, berarti P-nya ini adalah P-nya P berarti 1 kurang Q tambah R. Maka P sama dengan 1 kurang Q tambah R adalah frekuensi golongan darah B tambah O. Ini satu rumus. Nah, ini satu rumus. Oke. Terus, jika Q 1 kurang P tambah R, berarti Q-nya adalah 1 kurang P tambah R, berarti frekuensi golongan darah A tambah O. Ya. Nah, jadi ini dapat rumus lagi. Oke, begitu. Nah, ada mau ditanyakan sampai di sini? Belum ada? Kalau begitu, perhatikan ya soal berikut ini. Masuk kita ke soal. Iya, soal. Jika penduduk, misalnya penduduknya ada 10.000 orang. Golongan darah A adalah 9
Ini kita ganti. Golongan darah A adalah 20%. Golongan darah O adalah 16%. Pertanyaan, tentukan jumlah orang golongan darah AB. Nah, bagaimana menjawab ini? Bisa kira-kira? Kita jawab sama-sama ya. Jadi ada A 20%, O 16%. Maka kita cari dulu. O itu kan RR ya. O RR 0 itu sama dengan 16/100. Berarti R kuadrat 16/100. Berarti R sama dengan 0, akar 16/100. 0,4 ya. Nah, itu R-nya. Ada A, ada O, maka kita cari dulu Q-nya kan? Nah, Q-nya. Berarti Q adalah 1 kurang frekuensi golongan darah A tambah O. Q-nya adalah 1 kurang akar 16%, 20% tambah 16%. Nah, ini dia ya. Maka Q adalah 1 kurang akar 36/100. 0,6. Q-nya adalah 0,4. Sudah ada R-nya, sudah ada Q-nya. Berarti P-nya adalah 1 kurang Q tambah R. Oke, 1 kurang Q berapa? 0,4. R 0,4 juga. Maka P-nya berapa? 1 kurang 0,8. 0,2 ya. Jadi sudah dapat di sini, kita sudah dapat P-nya. Sudah dapat Q-nya. Sudah dapat R-nya. Nah, ditanya AB kan? AB itu rumusnya apa? Untuk mencari frekuensi golongan darah AB itu sama dengan 2 kali PQ kan? Berarti 2 kali P-nya berapa? 0,2. Q-nya berapa? 0,4. Berarti ini 0, berapa? 0,16 atau 16% ya. 16%. Nah, belum selesai di sini. Ditanyakan jumlah golongan darah. Berarti jumlah golongan darah AB sama dengan 16/100 kalikanlah dengan jumlah penduduknya 10.000 sama dengan 1.600 orang. Jadi dari 10.000 tadi didapatlah golongan darah AB adalah 1.600 orang. Bisa kira-kira? Iya. Ada mau ditanya sampai di sini? Ada pertanyaan? Sudah jelas? Baik. Sudah jelas ya? Oke. Tugas. Kerjakan dulu ini. Jika penduduknya 20.000 orang, golongan darah B sama dengan 30%. Golongan darah O ya. Yang B. Ini dulu kita buat. Yang B golongan darahnya adalah 40%. Yang O ini 9%. Tentukan jumlah orang bergolongan darah A dan AB. Cari ya. Oke. Nah, sampai di sini dulu materi kita. Kamu cari ini sekarang. Semoga bermanfaat.